itu dapat terwujud bukan pada saat itu. Mungkin saya itu sudah meninggalkan dunia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, jangan berharap kalau cita-cita bangsa Indonesia yang seperti yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa terwujud pada saat sekarang ini. Karena di dalam suatu melakukan kegiatan itu tidak bisa seperti balik tangan. Perlu dilakukan secara konstitusional, kemudian konsepsional, strategis, kemudian gradual atau bertahap. Tidak bisa seperti balik tangan. Aku sekarang ingin begini, harus begini. Itulah yang dapat saya sampaikan khususnya di bidang karakter emosional question. Penyesuaian diri kita terhadap lingkungan untuk kita jadikan sebagai suatu komitmen bersama dalam rangka rasa kecintaan kita kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kriteria ketiga, SQ spiritual question. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk SQ secara khusus telah ditelaah, dipelajari dan didalami oleh saudara kita yang bernama Profesor Dr. Pak Aris Ginanjar, ya, Pak Aris Ginanjar ya. Nah, itu kita bisa mengikuti. Di situ dikatakan akhir atau muara dari pembelajaran terhadap spiritual question adalah zero make forward. Nol menjadi tidak terhingga. Hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing berbeda. Saya dan Bapak itu berbeda. Kalau beliau ketakwaannya lebih tinggi daripada saya, maka kedekatannya Allah dengan beliau itu lebih tinggi dibandingkan dengan Allah dengan saya. Masing-masing berbeda disesuaikan dengan ketakwaannya, disesuaikan dengan amal dan perbuatannya masing-masing. Di sini tidak ada yang sama, tetapi perlu diketahui bahwa di dalam spiritual question, ketika kita benar-benar meyakini dan pasrah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang secara duniawi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diatasi, kemudian kita pasrah sepenuh hati pada Allah, maka Allah yang akan menjadikan hak untuk membantu menyelesaikannya. Ini banyak yang selalu dikatakan alhamdulillah saya telah mendapatkan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dipikirkan mujizat itu secara logika, secara hitungan matematika itu tidak ada. Tapi Allah bisa memberikan itu. Saya berikan gambaran tentang kehidupan saya pribadi. Saya dulu suatu malam jam 12 lewat, anak saya waktu itu umur 4 tahun lebih. Dia panas dingin, muntah, nangis, bodoh, gembung. Sehingga kalau saya bawa ke rumah sakit atau ini tidak memungkinkan untuk segera diobati. Maka ketika itu dengan kemampuan dan sebisanya saya, anak itu saya dudukkan di dalam pangkuan saya dengan posisi terlentang. Saya awal dengan mengucap 2 kali asyahadat dan kemudian saya bacakan Al-Fatihah. Kemudian dengan air liur orang tuanya ini, setelah mengucap itu dan memohon dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sembuhkan air liur saya 3 kali. Ke perutnya, kemudian saya ucap alhamdulillah, maha puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga perutnya kempes, kembung, dia bisa tersenyum, sembuh. Ini merinding karena saya cerita sungguh-sungguh. Merinding. Itulah kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Saya yakin setiap individu pada diri itu ketika benar-benar khusyuk, spiritual question itu akan memberikan jawaban dan pasti pernah. Alhamdulillah, tiba-tiba ada yang mengiringi. Tidak banyak tetapi cukup. Alhamdulillah, wasyukurillah. Itulah spiritual question. Sebuah makna yang harus kita yakini bersama.
Kemudian yang keempat adalah physical cohesion. Physical cohesion ini memang secara ilmiah itu belum, cuma saya selalu mencermati fisik, kemampuan fisik seseorang. Kita sebagai makhluk manusia secara fisik berbeda dengan makhluk yang lain. Tinggi ke bawah, kulit, tidak ada makhluk yang lain itu segala kolonel kapurisulasi. Ya kan? Rawan gitu. Dan setiap bagian dari fisik yang saya miliki itu mempunyai arti, mempunyai makna yang berbeda. Ayo coba kita ambil aja seekor itu orang buta, bawa ke sini disandingkan, dilihat wajahnya itu, saudara kita yang namanya itu orang buta tadi itu, dilihat wajahnya, paling tidak kita hanya mengatakan, ini serem yo, ini palingnya orang tadi baik ini dulu, paling tidak ini. Kalau dilihat kolonel Kapolri Sumedi, dilihat secara utuh, ini pasti pinter, tidak ada kalau juga pamungkas. Inilah, kan itu kan ada maknanya gitu. Nah, itu rambutnya seperti ini, itu pasti orangnya baik. Nah, hidungnya ini gede ini tol kayak jambulnya itu, orang maju ngaji tuh. Ini hoki ini Pak Chandra punya gitu. Senyumannya seperti ini. Kalau orang gitu kan, makanya dari manusia itu dari segi rambut lurus, rambut keriting, rambut itu sudah mempunyai makna. Jidat sempit, jidat lebar, jidat botak, ada maknanya. Ya, kuping caklang, kuping mata sipit, mata belok, mata juling, itu semua ada maknanya. Bibir, leher, semua bisa dibaca, mempunyai makna. Ya, tangan kita, mana ada tangan dari orang kita coba dipotong segini, nggak bisa dibaca. Tapi coba manusia, satu tangan kanan dilihat, ini ada apa namanya ini, garis-garis tangan, pakai semua usul-usul garis-garis tangan. Pak dengan tadi Pak mau selesai ya Pak, ini sedikit aja gitu ya. Ini garis ngomong susah kan begini. Ya loh, garis tangan ini maknanya banyak. Garis tangan kiri, garis tangan kanan itu sudah beda. Coba buka punyanya orang tadi itu dibuka kayak gini. Lah paling enggak kakaknya kok depan ini dan kita masih kenceng banget itu cuma begitu saja kan. Tapi kalau dilihat seperti ini, punya wajahnya ini pasti punya makna yang berbeda. Itulah secara physical cohesion, bentuk postur dari atas ke bawah, dari sini ke sini. Dari tangan, kalau lah tangannya sih pandang sebelah, itu artinya juga beda ya. Kalau si tangannya panjang lurus, kalau si ciri pendek kan gitu, itu mempunyai makna. Ya. Jadi physical cohesion itu mempunyai kelebihan, mempunyai perbedaan, mempunyai suatu karakter yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu tadi 4 kelebihan atau 4 karakter yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lain yang belum saya sampaikan. Saya yakin bapak-bapak juga bisa memahami bersama. Namun demikian Allah mengatakan, dari sebaik-baiknya manusia akan saya tempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik. Yang beriman, ya berarti kita iman kepada Allah, iman kepada Alkitab Al-Quran, kita iman kepada malaikat, kita iman kepada Rasul, kita iman kepada hari kemudian, iman kepada takdir. Itu ditambah lagi berbuat kebaikan dan seterusnya. Oleh karenanya di bulan puasa Ramadan 1432 Hijriah ini sekarang ini sudah memasuki atau di penghujung hari 28. Besok kita masuk ke hari 29. Malam 1000 bulan telah kita lalui. Dan mungkin masih ada kita dapatkan nanti malam. Ya, semua ibadah, segala amal baik yang dilakukan oleh setiap umat hamba Allah di bulan Ramadan itu mendapatkan imbalan 1000 bulan.
Oleh sebab itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai suatu momentum kepada kita semuanya untuk berbuat kebajikan. Dan mulai setelah selesai nanti di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal baik kita, kebajikan yang dapat kita lakukan untuk kita sosialisasikan, untuk kita laksanakan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentunya saya tidak bijak dan tidak arif kalau saya berpanjang-panjang karena tadi kita sudah cukup banyak esensinya. Namun demikian pada kesempatan yang kali ini, karena puasa tinggal besok, ya, tinggal nanti keputusan pemerintah masih tanggal hari rayanya tanggal 30 atau tanggal 31 kita tunggu bersama, ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau pada kesempatan ini saya pribadi dan keluarga serta segenap anggota jajaran Provinsi Dua Pamungkas untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalah ya karim. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal saya maupun amal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang saya sampaikan. Saya ingin bertanya, Indonesia kadang muncul radikalisme atas nama agama. Yang kita tanyakan, apa upaya tertentu menekan angka radikalisme atas nama agama, baik upaya secara fisik maupun emosi. Dan kedua, adakah upaya tertentu untuk menangani para bekas narapidana pelaku radikalisme agama agar tidak terjadi suatu radikalisme? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berangkat dari negara bangsa sesuai dengan namanya, hati namanya. Saya akan berdiri pada militeran. Ini sudah lagi bulan September 30 September 1 Oktober yang sering disebut hari Kesaktian Palestina. Ini akan bertanya ya, mumpung ketemu nanti kalau foto dan sampai ke atas juga. Jenderal Yani, Gilang Barto, Padaikan, Parman, dan Budiono, lalu Tendian. Ini gugurkan dulu tanggal 1 September atau 30 September. Kalau 30 September menurut pendapat saya, karena dulu yang dari hasil gitu ya, itu baru gerakan kok, jadi masih hidup itu tanggal 30 September. Tapi mengapa gilirannya kok sangat dia dulu? Kalau namanya boleh ada bahasa tidak, tapi benderanya itu diturunkan. Masa kalau tanggal 1 Oktober itu berguna sebelum subuh, itu benderanya sedang penuh gitu. Itu kalau namanya Kesaktian Palestina boleh-boleh saja, ada bendera saja. Yang dua itu dirubah gitu kan. Nanti kalau betul ini bisa mengulangi dosa kita, bangsa kita ya Pak. Alkohol dengan obat untuk diperbagi kalau memang salah gitu. Kalau salah gitu. Kalau tanggal 30 September masih hidup, namanya gerakan G30 SPKI. Itu gerakan itu namanya. Betul masih hidup kan. Tapi kenapa bendera